Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Senang rasanya bisa bertemu kembali di hari Kamis 28 Desember 2023 di Mimbar Gemar Online GSCA Penil Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini merupakan peringatan bagi kita, teguran bagi kita, dan kekuatan kita untuk melakukan kegiatan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini kita baca bersama-sama di dalam Amsal 16 ayat 8 sampai 10. Demikian bunyinya. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili, mulutnya tidak berbuat salah. Puji Tuhan, ini adalah teguran bagi kita ya Bapak Ibu, supaya kita itu berbuat jujur, berkata yang sebenarnya, bukan malah menyebarkan fitnah pada sesama. Firman Tuhan pagi ini saya beri judul menerima berkat yang sedikit dari Tuhan asalkan didapatkan dari kejujuran. Bapak Ibu terkasih, Amsal berkata, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Manusia boleh berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan. Di ayat 9 ini. Ini sebuah prinsip yang sesungguhnya harus menjadi dasar bagi kita untuk mencapai cita-cita atau keberhasilan. Jangan lupa bahwa semua itu sesungguhnya berasal dari Tuhan. Bukan atas kehebatan dan kuasa kita, bukan pula atas kepintaran kita, dan juga bukan pula lewat kekuatan orang lain. Kita bisa saja melakukan hal yang jahat untuk memperoleh sesuatu. Namun, semua itu pada akhirnya hanyalah akan sia-sia saja. Baik di dunia maupun kelak kita itu meninggalkan dunia ini dan kembali kepadanya. Mencapai keberhasilan itu penting Bapak Ibu. Tapi proses untuk mencapai pun tidak kalah penting. Lebih baik kita cukup saja tetapi menjalaninya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ketimbang menjadi kaya raya dan tenar lewat cara-cara yang tidak adil atau jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita haruslah selalu bertekun untuk mendengarkan dan melakukan apa yang Dia suarakan melalui firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kalau itu yang kita lakukan, maka Tuhan pun siap memberkati segala sesuatu yang kita buat. Serangkaian janji berkat Tuhan dalam kitab Ulangan 18 ayat 1 sampai 14 itu mengisahkan, menjadi gambarannya, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Dan sebagainya. Kita bisa baca bersama
Kita baca sendiri-sendiri ya, nanti di kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita perlu secara serius melihat langkah demi langkah, keputusan demi keputusan yang kita ambil dalam proses agar tidak satu pun dari kita itu mengalami proses yang menjadi sebuah kejahatan di mata Tuhan. Jika itu terjadi, bukan berkat yang kita peroleh, tapi malah kutuk. Selain itu, kita harus waspada pula, karena ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Bapak Ibu, ini ada di dalam Amsal pasal 16 ayat 25. Yang kita mengira itu jalan itu lurus, tapi ujungnya itu adalah maut. Pelanggaran firman Tuhan bisa secara sengaja kita lakukan, tapi terkadang bisa pula terjadi tanpa kita sadari. Untuk itulah kita harus benar-benar memperhatikan setiap langkah yang kita ambil dalam proses untuk menggapai cita-cita atau impian kita. Jika kita hari ini tuh masih menapak secara perlahan, bahkan terlalu lambat mungkin dalam berkarir, tapi terus memegang prinsip kebenaran, bersyukurlah untuk itu. Berdoalah senantiasa dan bersekutulah dengan Tuhan secara teratur. Lalu dengarkan suaranya dan lakukanlah apa yang berkenan baginya. Lakukan pekerjaan kita sebaik mungkin, seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan bisa bekerja memberkati pekerjaan kita secara luar biasa pada waktunya. Tidak pernah terpikat lewat cara-cara yang curang atau keji. Tidak perlu tergoda lewat perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Apalagi sesuatu yang dianggap jahat di mata Tuhan. Karena itu semua tidak akan pernah membawa apa-apa selain duka dan penyesalan. Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya semua itu akan menguap sia-sia dan mendatangkan penderitaan. Tuhan menginginkan kita semua selalu tetap bersyukur dan jujur. Pada waktunya kita akan memiliki komitmen dalam pekerjaan kita, keseriusan, kejujuran. Pada waktunya akan melihat bagaimana Tuhan memberkati kita semua berkelimpahan, disertai kuasa untuk menikmati dan bersukacita atas usaha kita. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki saat ini yang didapatkan dengan kebenaran, daripada berkelimpahan namun didapatkan dengan ketidakadilan. Penghasilan sedikit namun disertai kejujuran akan lebih dihargai Allah daripada penghasilan yang banyak namun menipu sana dan sini. Akan selalu ada ganjaran bagi orang-orang yang hidupnya itu dipenuhi ketidakjujuran. Mungkin saat ini mereka merasa sangat diuntungkan, namun keuntungan yang didapatkan dari kejahatan akan menjadi senjata yang berbalik menyerang kehidupan manusia. Hiduplah dengan jujur dan adil, sebab Tuhan selalu menyertai langkah setiap orang yang di dalam hatinya tertanam kejujuran. Mungkin saat ini kita belum mendapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun harus kita ketahui bahwa Tuhan itu sedang menunggu dan memproses, menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih,
Sampai di sini firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada kita semuanya. Kiranya menjadikan berkat bagi kita, menjadikan teguran bagi kita untuk kita tetap hidup dalam kebenaran, tidak curang, tetap hidup dalam kejujuran, keadilan. Apa yang kita lakukan agar menjadi berkat bagi kita semua, bukan malah menjadi kutuk, Bapak Ibu. Mari kita mengaminkan firman Tuhan pagi hari ini dengan berdoa. Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau menegur kami Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, agar kami selalu bersikap jujur di dalam kami melakukan pekerjaan kami, untuk tidak menindas orang lain, untuk tidak menyikut sana menyikut sini, untuk ketenaran kami semuanya. Tetapi Tuhan, ajarkan kami untuk melakukan segala kegiatan kami, segala pekerjaan kami, takut akan Tuhan, dan dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kiranya Engkau berkati kami semuanya, di dalam kami melakukan pekerjaan kami. Mungkin kegiatan kami hari ini, mungkin kami masih dalam masa liburan Tuhan, liburan sekolah bagi anak-anak sekolah. Kiranya Tuhan tetap menjaga kesehatan kami. Tuhan memberikan anugerah dan damai sejahtera dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percayakan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Natal. Tuhan memberkati kita semua. Dan kita songsong tahun 2024 dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Jangan gentar. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Salam Gemar.